Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kenalin, nama saya Ranti Ayunda. Saya mahasiswa aktif di Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang risk management process atau proses manajemen resiko. Bener nggak sih resiko itu cuma ada dalam konteks bisnis? Mungkin selama ini kita berpikir bahwa resiko itu hanya ada dalam konteks bisnis, atau selain bisnis mungkin keselamatan kerja, bencana alam, atau pelestarian lingkungan. Ternyata tak banyak yang menyadari bahwa resiko itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Bahkan kegiatan-kegiatan pribadi yang kita lakukan pun itu bisa mengandung resiko. Mulai dari kesehatan, pernikahan, renovasi rumah, hingga traveling. Memangnya ada resiko dalam traveling? Yuk kita bahas. Masyarakat Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi dengan kata-kata traveling. Apapun tujuan dan latar belakang kita traveling, tetap saja sasarannya adalah tiba dengan selamat, tepat waktu, aman dan selamat selama perjalanan hingga kembali dengan selamat ke tempat tinggal. Nah, dalam mewujudkan itu semua, tentunya ada banyak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Langkah pertama dalam proses manajemen resiko adalah penetapan konteks dan ruang lingkup. Yang bisa dilakukan adalah memastikan tujuan dan sasaran Anda dalam berpergian. Yang kedua, menentukan kriteria. Cara mudah untuk menentukan kriteria dimulai dengan menyusun kelompok aspek yang ingin Anda cari tahu resikonya. Mulai dari transportasi terbaik, lokasi destinasi, dan keadaan geografis, musim hingga cuacanya. Yang ketiga, menentukan kelompok dan batasan resiko. Misalnya pada kelompok transportasi yang sanggup dilalui dan kerepotan ingin dihindari. Contohnya saat berpindah moda baik darat, laut, dan udara. Nah, memahami batas selera risiko itu sangat penting nantinya, karena akan menentukan seberapa Anda toleran terhadap kondisi dan risiko yang akan menyelimutinya. Langkah kedua dalam proses manajemen risiko adalah asesmen risiko, terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, identifikasi. Kumpulkan berbagai informasi risiko, berbagai informasi mulai dari jenis, harga tiket, persyaratan bagasi, lokasi, jadwal perjalanan, kemudahan akses, perpindahan moda, dan berbagai informasi lainnya. Yang kedua, analisis. Risiko yang berhasil diidentifikasi perlu dianalisis agar mendapat pemahaman yang lebih baik. Nah, yang terakhir adalah evaluasi risiko. Setelah Anda mengidentifikasi dan menganalisis, dengan demikian Anda dapat mengevaluasi dan memutuskan apakah segala ketidakpastian perlu diperhitungkan atau tidak. Nah, langkah yang ketiga dalam proses manajemen risiko adalah monitoring and review. Setelah Anda merasa cukup dengan informasi yang terkumpul, buatlah kesimpulan dan rencana yang akan Anda lakukan. Hal ini akan menjadi pertimbangan dan menambah keyakinan bahwa rencana traveling Anda akan berjalan dengan lancar. Langkah yang keempat yaitu pencatatan dan pelaporan. Nah, jadi resiko itu sifatnya dinamis, bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, maka hendaknya para wisatawan untuk mencatat hasil perhitungan hingga mendokumentasikan informasi. Nah, lalu kepada siapa pelaporan ini dikirim? Ya, nggak ke siapa-siapa. Setidaknya kepada diri sendiri sebagai pihak yang berpergian dan berwisata, agar mendapat kemudahan dan ketepatan dalam bertraveling. Nah, jadi gimana? Ada kan resiko dalam traveling? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.